Anda masih di One on One bersama saya Dwi Anggia Mirsa. Saya masih bersama Pak Menteri, Pak Bahlil. Ini saya boleh bilang ini, Pak Menteri Anda orang yang paling dicari se-Indonesia sekarang. Kenapa? Dengan kebijakan Anda 1 Februari itu kemarin bikin publik kaget. Ada shock terapi juga untuk tadi orang-orang yang sudah nyaman berbisnis dalam tanda kutip soal tabung 3 kg. Dan pertanyaan saya kemudian, ini sudah terukur nggak sih sebelumnya? Anda melakukan kebijakan 1 Februari itu, pemerintah melakukan itu, nih Menteri SDM bertanggung jawab di sini. Apa penjelasannya, Pak? Mbak, saya itu memang menjadi bagian daripada anggota kabinet. Menteri itu kan pembantu presiden. Tugasnya pembantu itu menyelesaikan masalah negara. Saya melihat ada yang tidak clear terkait dengan tata kelola. Saya juga melihat ada pemain-pemainnya. Saya juga sadari bahwa ini beresiko. Resikonya Anda sudah saksikan sendiri Pak Menteri kemarin ya? Antrian di mana-mana, kelangkaan di mana-mana. Enggak, resikonya ada dua. Resiko para pemain dan memang akan terjadi antrian juga seperti ini. Tapi pemimpin kalau nggak mau ambil resiko, jangan jadi pemimpin. Oh, ini di underline ya, pemimpin kalau nggak mau ambil resiko jangan jadi pemimpin. Tugas pemimpin itu menyelesaikan masalah. Walaupun akhirnya Bapak menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah antrian kemarin itu. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Tidak ada satu formulasi 100% sempurna dalam penataan yang bengkok menjadi lurus 100% jadi. Itu nggak ada. Pasti akan terjadi dinamika. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita memaknai, kita menghadapi dari dinamika itu. Saya jujur mengatakan bahwa masalah itu saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Masalah itu kembalikan kepada kami. Kami tanggung jawab kami. Dan kalau itu benar, apa yang kami lakukan untuk perbaikan dalam rangka memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya, itu adalah kebenaran pemerintah, kebenaran kita bersama. Tadi sebelum saya melanjutkan, tadi Mbak mengatakan bahwa bagi rakyat mau selisih 5.000, mau 6.000, nggak ada masalah. Yang penting barangnya ada. Saya justru balik menanya, apa semua rakyatnya kayak begitu? Mbak, saya ini pernah hidup menjadi orang yang susah. 2.000 rupiah selisih itu bermakna bagi saudara-saudara saya yang tidak mampu, Mbak. Saya pernah hidup makan beras jatah yang penuh dengan banyak ampas kotoran. Rasa itu kemudian yang sampai sekarang tidak hilang dari batin saya. Saya pingin ketika saya menjadi pejabat, saya pingin memastikan bahwa negara mengeluarkan uang untuk subsidi tidak boleh disalahgunakan. Saya melihat niatnya baik Pak Menteri. Tapi di satu sisi masyarakat merasakan nih ketika hari itu mungkin berhari-hari bahkan sampai hari ini. Mungkin tidak di semua wilayah, masih ada daerah-daerah yang masih susah tuh dapatkan LPG. Enggak Mbak, kalau itu saya harus bantah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Andaikan pun ada antrian di daerah Jabotabek ini insya Allah udah clear. Di daerah-daerah mungkin di provinsi lain tapi tidak lebih dari 5-6 orang antri. Saya kan kemarin di Riau juga. Jadi saya bukan dengar omong-omong dari staf saya turun. Langsung turun. Saya turun. Saudara-saudara saya yang protes tentang kebijakan pun saya hadapi. Sebagai bentuk konsekuensi daripada seorang pejabat yang harus bertanggung jawab terhadap keputusannya. Anda turun sampai ketemu bapak-bapak dan diomelin oleh masyarakat juga ya, saya lihat itu viral sekali itu Pak. Enggak apa-apa. Apa respon Anda terhadap itu? Ya saya memang, itu rakyat kita. Saya digaji oleh rakyat kan untuk mengurus mereka. Saya tahu bahwa akan saya turun pasti punya dampak yang kurang pas untuk ditonton. Tapi mungkin itulah pil pahit yang saya harus terima sebagai konsekuensi. Namun dengan cara itu Mbak lihat sekarang dari harga 25.000, harga 23.000, sekarang HET semua. Di 18.000, 19.000. Pak Menteri, Anda turun ke lapangan, apa yang Anda serap dari lapangan Pak? Aspirasi masyarakat yang terdengar apa yang langsung ditemukan di lapangan? Aspirasi masyarakat itu mengatakan bahwa kalau bisa barang kami ada dekat rumah. Itu juga yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita taat, loyal pada apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah pertama, pastikan semua uang negara sampai tepat sasaran. Nggak boleh subsidi tidak tepat sasaran.
Yang kedua, Allah pastikan harga-harga sesuai dengan keputusan pemerintah itu terjadi. Jangan ada markup. Nggak boleh ada oplosan. Dan yang berikut, pastikan rakyat harus mendapat dengan mudah. Aksesnya gampang. Aksesnya gampang. Nggak harus ke agen. Nggak harus jalan jauh-jauh. Oke. Karena arahan seperti itu dari Bapak Presiden, maka saya menerjemahkan. Kita merubah pengencer menjadi subpangkalan. Oke. Tujuannya apa? Agar mereka juga kita naik kelaskan. Pengencer ini kita naik kelaskan menjadi subpangkalan gratis. Nggak boleh dipungut biaya apa-apa. Sebentar, ini hasil dari pertemuan kemarin dengan Pak Presiden dan juga Pak JK, Pak Menteri. Oh, kalau ini arahan Bapak Presiden. Arahan sebelumnya. Oke, nanti kita akan Saya masuk ke sana pagi ya. Bapak Presiden, malam juga sudah diarahkan, dan Bapak Presiden Prabowo sangat konsen, sangat fokus untuk bagaimana punya perhatian khusus kepada seluruh rakyat yang terkait dengan LPG. Oke, Pak Bahlil, tadi Anda menyebutkan gampang nih sekarang dari pengecer untuk jadi subpangkalan. Kita tahu, kami juga dapatkan informasi bahwa selama ini ternyata nggak mudah untuk jadi agen, untuk jadi subpangkalan, banyak urusannya. Apa sekarang yang memberikan jaminan bahwa siapapun pengecer di warung-warung pun bisa jadi subpangkalan mitra Pertamina sekarang? Prosedurnya seperti apa? Yang ngomong ini Mbak Anggi ya, bahwa menjadi pangkalan, menjadi agen kan nggak gampang kan. Ada ABCD-nya kira-kira begitu ya. Karena kita mencium ada ABCD-nya itu, maka kita mau tertibkan. Nggak boleh LPG subsidi yang dibayar oleh negara 87 triliun masih ada embel ABCDE itu. Nah sekarang apa prosedurnya Pak? Adalah bagaimana agar kita memastikan pengencer menjadi sub pangkalan tanpa ada uang, maka saya membentuk tim. SDM, Pertamina, kemarin waktu rapat kerja, Dirut Pertamina juga sudah komit sama saya, fokus, tidak boleh ada pungutan biaya apapun. Oke. Seandainya ada pemirsa TV One di rumah, dari pengecer sekarang ingin menjadi subpangkalan, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama kali harus seperti apa? Segera daftar. Sekarang daftar kan pengecer kan, mereka pengecer kan sudah daftar di Pertamina. 37.000 kalau tidak salah itu. Itu otomatis mereka jadi subpangkalan. Dengan kita akan nanti dari tim Pertamina dan dari SDM akan memberikan aplikasi. Itu semua online ya? Semua online. Aplikasi ini tujuannya apa? Agar mereka terdaftar. Agar mereka betul-betul bisa dikontrol siapa dijual ke siapa. Berapa harganya. Bahkan saya punya ide sekarang, tapi belum ini, lagi saya godok. Apa itu? Udah subpangkalan ini kita kasih aja kepada RW. Karena yang tahu warganya kan ketua RW. Betul. Dan aksesnya juga lebih gampang dengan kalau ketua RW-nya menjual kepada lingkungan masyarakatnya, kalau ada orang lain para pengoplos ini beli, kan ketahuan. Dia bisa lihat UMKM-nya mana, karena tidak boleh memperlakukan UMKM sama dengan rumah tangga biasa. Pasti UMKM lebih banyak kita kasih. Tapi kalau RW, dia kan tahu, oh masyarakatnya ini usahanya langsung, ini. Jual bakso, jual mie, jual gado-gado, Indomie. Supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Karena saya yakin pengencer ini yang sekarang jadi sub pangkalan ini, banyak juga yang baik. Ada yang nggak baik berarti? Ya, itu pasti dong. Pantauannya Pak Menteri sebanyak apa tuh yang nggak baiknya? Kalau semuanya baik nggak perlu ada penataan. Iya, seberapa banyak yang tidak baiknya menurut Anda sampai harus ada nih penataan, nggak boleh jual eceran tanggal 1 Februari kemarin. Mbak, kalau potensi loss-nya tadi 87 dari 87 triliun tadi ya. Potensi loss-nya dari harga kemudian isi dan oplosan bisa sampai 25-30%, berapa itu? Mbak, kalau dihitung ya Mbak ya, mohon maaf ya. Kalau 25% dari 87 triliun itu sama dengan 22-23 triliun. Kalau 30% itu sampai 25-26 triliun. Tahu nggak APBD provinsi kampung saya? 6 provinsi di Papua, APBD-nya itu ada yang 2,5 triliun, ada yang 3 triliun. Lebih besar potensi loss-nya daripada semua APBD ya? 6 provinsi di Papua itu tidak lebih dari 15-16 triliun rupiah APBD provinsinya. Dibandingkan dengan potensi loss subsidi yang tidak tepat sasaran 20 triliun lebih. Artinya ini kan bukan angka yang sedikit. Pak Menteri, tadi di segmen sebelumnya Anda menyampaikan ini sudah banyak praktik. Mungkin ada orang-orang yang nyaman dengan ini, dengan praktik bahwa oplosan segala macam dan siapa yang punya akses ke sana.
Itu kira-kira menurut Anda siapa Pak Menteri yang nyaman itu dengan praktek-praktek kemarin itu? Ya bagi yang merasakan. Bagi yang merasakan itu siapa? Ya saya nggak bisa sebut nama. Karena Tapi itu, sudah terdeteksi oleh oh sudah kan Menteri. Mbak Anggit kan punya data karena TV One kan pernah membuat Kita pernah acara bikin investigasi khusus suntikan dan gas 3-4 hari kemarin ini kan di berbagai TV polisi menggrebek ada rumah yang sampai tabungnya 300 lebih. Oke, artinya itu orang-orang yang punya akses kan Pak Menteri sebenarnya kan, yang bisa melakukan praktek itu kan. Anda nggak khawatir ntar mereka marah tuh? Nanti kita jawab usai jeda sesaat lagi di One on One. Tetaplah bersama kami.